saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana seorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan utilitas yang tinggi sehingga mencapai kepuasan yang maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan, kita pasti memilih pilihan, misal menonton film atau membaca buku, berolahraga, beristirahat, membeli pizza, atau membeli sepatu yang sudah usang. Kita harus menetapkan pilihan karena kebutuhan yang tak terbatas, namun sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen selalu berusaha mencapai utilitas atau kepuasan maksimal dari konsumsinya. Utilitas atau nilai guna menjadi ukiran kepuasan yang diterima dari penggunaan barang dan jasa. Utilitas sering disebut sebagai nilai guna dan nilai kepuasan. Ada dua teori kepuasan dalam pendekatan teori perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Tentang pendekatan kardinal. Apa sih pendekatan kardinal itu? Jadi, pendekatan kardinal adalah pendekatan yang didasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti uang, jumlah, atau buah. Dengan kata lain, semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Kita bisa menggunakan dua konsep yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu total utility, atau kita tadi menyebutnya sebagai nilai guna. Jadi total utility adalah nilai guna total. Maksudnya adalah total kepuasan yang diperoleh dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua ada marginal utility, artinya nilai guna marginal. Dimaksud adalah penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang atau jasa yang dikonsumsi. Di selanjutnya yang pertama aku akan membahas tentang hukum Gosen 1 yang berbunyi yaitu jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Oke, jadi di sini akan melanjutkan tentang contoh pendekatan kardinal atau marginal utility. Di sini kita bisa mencontohkan konsumsi air mineral di setiap gelasnya. Nah, di sini ada pada gelas pertama atau gelas ke-1 kita mendapat nilai guna atau total utility sebanyak 10 nilainya. Jadi kita bisa tuliskan di sini 10 nilainya. Lalu pada gelas berikutnya kita mendapat nilai 2. Nah, pada gelas kedua kita mendapat nilai 18. Nah, pada gelas kedua ini kita nilai guna marginal itu bertambah. Jadi di sini ke 10 ke 18. Jadi di sini nilai guna marginalnya adalah 8. Lalu pada gelas ketiga bertambah lagi nilai kepuasan itu menjadi 23. Jadi 18 ke 23 itu kita bisa menuliskan nilai guna marginalnya adalah 5. Lalu pada gelas keempat kita mendapatkan peningkatan lagi pada nilai kepuasan yaitu 25. Tapi sudah sedikit menurun karena sudah merasa hampir jenuh. Jadi di sini nilai guna marginalnya hanya mendapat 2. Lalu pada gelas kelima kita merasa sudah sangat jenuh dan kita sudah kembung. Jadi di gelas kelima ini kita tidak mendapatkan nilai kepuasan. Jadi nilainya tidak bertambah sama sekali. Jadi di sini bisa dituliskan nilai guna marginalnya adalah 0 karena tidak mendapat nilai kepuasan lagi. Lalu pada gelas ke-6 kita tetap memaksakan untuk meminum air tersebut. Pada gelas ke-6 ini nilai kepuasan kita semakin menurun. Jadi pada gelas ke-6 ini sudah sangat-sangat jenuh kita untuk meminum air tersebut. Jadi kepuasan kita sangatlah menurun, bukan lagi meningkat. Jadi di sini kita bisa menuliskan min 3. Lalu pada gelas ke-7 kita tetap memaksa untuk meminum air tersebut. Maka di sini hasilnya adalah semakin menurun kepuasan kita terhadap air tersebut dan ketertarikan kita sangat-sangat sudah tidak ada lagi karena kita sudah merasa benar-benar jenuh. Jadi di sini bisa kita tuliskan minus 5. Lalu di gelas ke-8 kita tetap memaksa untuk meminum air tersebut dan sudah merasa benar-benar di titik terjenuh dan sudah merasa kembung juga. Jadi di sini nilai guna marginalnya bisa dituliskan minus 2. Lalu di sini ada grafik
tentang nilai guna marginal, atau kita tadi menyebutnya di hukum Gosen 1 berbunyi, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Ini akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh. Jadi di sini kepuasan kita semakinlah menurun, bukan lagi bertambah. Jadi seperti itu. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan ordinal. Nah, pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Pendekatan ini dapat dianalisis dengan menggunakan kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik koordinasi dua barang yang konsumsi. Katakanlah, tadi kita ada 15 air pada gelas pertama. Ketika kita minum, nilai guna dari gelas pertama itu dikatakan 10, sehingga ada penambahan nilai guna marginal dari 0 ke 10. Kemudian, ketika minum gelas kedua, nilai gunanya atau nilai kepuasan kita bertambah menjadi 18, sehingga ada penambahan nilai dari 10 menjadi 18, maka penambahannya adalah 8. Begitu juga di gelas ketiga, ketika nilai guna 23, maka penambahannya adalah 5. Kemudian pada saat kita minum gelas kelima, kita sudah tidak merasakan lagi penambahan nilai guna. Ketika sudah tidak lagi merasakan penambahan kepuasan, artinya nilai guna marginalnya 0, yaitu adalah titik di mana kita sudah merasa puas. Sudah cukup ketika dipaksakan lagi minum di gelas ke-6, ke-7, dan ke-8, maka nilai guna totalnya dia akan turun karena sudah merasa kembung. Ketika kembung dipaksakan lagi, maka semakin turun nilai guna totalnya. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Gosen pertama. Pendekatan ordinal dilakukan dengan menggunakan analisis kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Contoh, diketahui Pak Arif mempunyai sejumlah uang. Kombinasi barang yang mungkin dibelinya seperti dibuat tabel berikut. Kombinasi A, gelasnya 20, pancinya 4. Untuk kombinasi B, gelasnya 10, pancinya 8. Kombinasi C, gelas 8, panci 10. Kombinasi D, gelas 5, panci 16. Dan kombinasi E, gelas 4 dan panci 20. Artinya, jika konsumen ingin menambah konsumsi suatu barang, misal kombinasi A mendapat 4 buah panci, tapi ia ingin mendapat menjadi 8 buah panci, maka Pak Arif harus rela kehilangan 10 buah gelas untuk mendapatkan 8 buah panci tersebut. Setelah mengetahui ini, bisa dibuat menjadi kurva indiferensi. Nah, untuk sumbu Y itu adalah kuantitas gelas dan sumbu X adalah kuantitas panci. Di sini kita isi sesuai kombinasi. Misal, kombinasi A, gelasnya 20, pancinya 4. Kombinasi B, gelasnya 10, pancinya 8. Dan seterusnya, habis itu ditarik garisnya menggunakan garis putus-putus. Ini adalah titik-titik dari semua kombinasi. Ini kombinasi A, ini kombinasi B, kombinasi C, D, dan E. Dari kurva ini kita bisa menyimpulkan ciri-ciri kurva indiferensinya. Yang pertama yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, cembung ke arah titik 0. Ini maksudnya kalau ditarik kayak gini, dia jadi cembung ke sini.
Ciri yang ketiga, kurva tidak saling berpotongan. Karena ini sendiri-sendiri, jadi gak bakal berpotongan. Dan yang terakhir, jika konsumen barang banyak, maka kepuasan yang diperoleh semakin tinggi. Nah, maksudnya kalau semakin jauh dari titik 0, misalnya 20, itu berarti semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen.